Kali ini Wibu Magang akan menceritakan sebuah kisah bagaimana jika kamu menjadi seorang mas, seorang pemuda yang terlahir tanpa kekuatan sihir. Di dunia tempat sihir adalah segalanya dan garis wajah menentukan nilai dan siapa kamu. Langsung saja, tatakiu. Hari ini kamu adalah Mas Burnet. Kamu hidup di dunia di mana kadal bisa terbang dan setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia pastinya menggunakan kekuatan sihir. Di sini, kamu hidup dengan seorang kakek di sebuah gubuk di hutan yang lebat. Setiap hari kamu diminta untuk latihan otot oleh kakekmu. Itu dikarenakan kamu nggak bisa menggunakan kekuatan sihir seperti orang lain. Dan di dunia sihir ini, apabila ada seseorang yang nggak bisa menggunakan kekuatan sihir, maka dia harus dimusnahkan. Saking terlatihnya ototmu, ketika kamu membuka pintu, ya, bajindul, kamu malah merusak pintu itu yang membuat kakekmu marah. Kamu menyesal dan meminta maaf. Kamu berjanji akan memperbaikinya. Tapi ketika kamu mau keluar rumah, prak! Saking kuatnya ototmu, pintu itu malah hancur. Setelah itu, kakekmu mau pergi ke kota untuk membeli engsel pintu. Dia berpesan agar kamu di rumah saja dan gak usah ikut ke kota. Karena hari itu ada diskon jajan kue sus, kue kesukaanmu. Kamu nekat untuk pergi ke kota. Tak lupa kamu menyamar agar identitasmu tak diketahui oleh orang lain. Kamu memberikan uangmu ke penjual kue sus. Koin yang kamu pegang ternyata semuanya bengkok karena kekuatan ototmu. Bejir, ini setan apa orang ya? Koin mana yang bisa bengkok cuma digenggam aja? Kamu memperbaiki koinnya dan jadi seperti baru. Ih, serem. Mustahil, tidak, setan. Setelah kamu mendapatkan kue sus, tanpa sengaja jubahmu tertiup angin. Sontak, orang-orang di kota melihatmu tanpa garis di wajah. Mereka menatapmu dengan tatapan yang aneh, tapi kamu tak mempedulikan hal itu. Yang tiba-tiba kamu menabrak seorang polisi. Kamu mengotori baju polisi itu dengan kue sus milikmu, membuat polisi itu marah dan ngajakin duel kamu. Kamu menarik bajunya, tanpa sengaja baju itu langsung sobek. Polisinya semakin marah. Yang setelahnya, datanglah atasan polisi itu. Tiba-tiba kakekmu datang untuk menyelamatkanmu. Ia berlari dengan sangat cepat untuk membawamu pulang ke rumah. Kepala polisi itu menciptakan sihir burung untuk melacakmu. Sesampainya di rumah, kamu dimarahi oleh kakekmu. Kakekmu menghukummu dengan latihan otot lagi. Kamu langsung nurut dan berlatih otot lagi. Setelah selesai, kamu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, tak sengaja kamu mendengar percakapan antara kakekmu dan kepala polisi. Ternyata, kepala polisi itu mengincar dirimu karena kamu tidak memiliki garis wajah. Kakekmu menolak memberitahu informasi tentang dirimu, yang membuat kakekmu disiksa. Kakekmu menceritakan alasan dia melindungimu adalah, dulu, ketika kakekmu masih kecil, ia dianggap gak berguna karena hanya memiliki kekuatan sihir yang kecil. Sampai saat dia akan mengakhiri hidupnya sendiri, dia menemukan seorang bayi yang sedang menangis. Bayi yang dibuang karena tak memiliki garis di wajah, dan bayi itu adalah kamu. Kakekmu merawatmu dari bayi sampai sekarang dan melindungimu dari polisi sihir. Setelah menceritakan semuanya, kakekmu memintamu untuk lari dari situ. Kakekmu berniat mengorbankan diri agar kamu bisa lari, yang pada akhirnya, prak! Dengan mudah kamu mengalahkan dua polisi sihir. Lalu kamu nantangin baku hantam kepala polisi. Kepala polisi meremehkanmu dan mengejakmu karena nggak bisa kekuatan sihir. Dia langsung mengeluarkan mantra terkuatnya yang bisa mengalahkan naga. Dan jedar, dengan mudah kamu menangkis serangan itu, membuat kepala polisi langsung marah dan ngesepam mantra sihirnya. Dengan bagongnya, kamu malah membuat mantra sihir itu menjadi mainan. Lihat nih kocak, gue bisa mendribel bola sihir yang lu buat. Iya, gak. Kepala polisi langsung keringat dingin. Setelah itu kamu mengambil tongkat sihir. Kepala polisi yang ketakutan membuat pertahanan terkuatnya dari sihir. Dan serosot, pertahanan terkuat milik polisi pun langsung hancur. Kamu berkata, sekali lagi lu ngancam keluarga gue.
gue sikat gigi lu sampai habis. いや、自衛のためと思って筋トレさせてた。 Kepala polisi langsung kena mental dan terdiam. Tapi kepala polisi mengajakmu untuk membuat kesepakatan perdamaian. Dia memintamu untuk masuk ke sekolah penyihir dan menjadi salah satu defense visionary. Dengan keuntungan, jika kamu diterima menjadi defense visionary, masyarakat akan menerimamu. Juga kamu bisa hidup dengan damai dan nyaman. Singkat cerita, kamu pun setuju. 乗った。 Kepala polisi itu membantumu untuk masuk ke sekolah penyihir, lalu membuatkan garis di wajah supaya kamu tidak dicurigai. Tibalah di ujian pendaftaran untuk masuk ke sekolah penyihir. Di situ ada pengawas yang bernama Luci. Dia nggak suka kamu karena kamu terlihat santai ketika orang-orang panik akan menghadapi ujian. Nah, di ujian tulisan, kamu berhasil menyelesaikan tulisan itu dengan mudah dan jawabannya 100% sempurna. Di ujian mengangkat batu dengan sihir, kamu berhasil mengangkat batu dengan jempolmu. Di ujian ketangkasan, kamu berhasil berlari dengan sangat cepat, bahkan berlari di atas air. Hal itu membuat Luci semakin benci dengan kamu. Dan di ujian terakhir, kamu harus lolos dari labirin. Kamu ketemu seorang wanita yang ngajakin kamu kerjasama supaya efisien. Tapi setelah kamu mencoba menyelesaikan labirin itu, efisien gundulmu. Ternyata kamu cuma bebal saja. Tiba-tiba cewek itu malah memborgol kamu dengan kekuatan ototmu. Dengan mudah kamu menghancurkan borgol itu lalu pergi menyelesaikan labirin. Wanita itu bertemu dengan monster teka-teki. Wanita itu mau dihabisi oleh monster. Tapi kamu memutuskan untuk membantu wanita itu. Dengan sekali pukul monster itu langsung AFK. Mengetahui waktu akan segera habis dan kamu akan gagal, kamu langsung terobos aja lah kucing. Luci berkata, apaan tuh weh? Cheater lu ya, cheater, pulanglah sana, pulang. Para murid-murid meneriakimu agar kamu pulang, tapi tiba-tiba wanita yang bersamamu membuat pengakuan bahwasanya dia sengaja menghambatmu agar kamu gagal. Cewek itu diperintahkan oleh Luci alias pengawas. Mengetahui rencana liciknya terbongkar, Luci langsung mengeluarkan kekuatan sihirnya yang hebat. Dan serosot, dengan mudah kamu mematahkan tongkatnya Luci. Wasu, apaan tuh? Tiba-tiba muncul kepala sekolah yang menghentikan konflik mereka. Dengan kekuatan sihirnya, kepala sekolah membawa kamu untuk pergi ke ruangannya. Kamu disidang karena berani melawan guru pengawas. Kepala sekolah mengeluarkan seluruh kekuatan sihirnya. Para guru-guru ketakutan melihat kekuatan sihir kepala sekolah. Kepala sekolah memanggil iblis dan boneka santet. Jiwa kakekmu digunakan sebagai bahan percobaan. Kamu diminta untuk menyelamatkan boneka itu dari serangan pisau. Nah, ketika kamu mencoba menghancurkan pisau itu tak bisa hancur. Untuk melindungi kakekmu yang berharga, kamu menggunakan tanganmu untuk menahan pisau itu. Melihat tekadmu untuk melindungi orang yang lemah, kepala sekolah melihatmu sebagai orang yang baik dan dia pun meloloskanmu sebagai murid di Akademi Sihir. Di asrama, kamu bertemu dengan seseorang yang bernama Finn. Finn menjadi teman sekamarmu. Lalu keesokan harinya ada pelajaran menggunakan sapu terbang. Orang-orang dengan mudah menggunakan sihirnya untuk mengangkat sapu, sedangkan kamu tak bisa menggunakan sihir sama sekali yang membuatmu diejek. Setelah diejek, kamu menginjak bumi dengan sangat keras dan bam! Sapunya pun terbang. Orang yang mengejekmu pun curang lu ya. Selanjutnya guru meminta tes untuk menguji kecepatan terbang sapu. Orang yang mengejekmu tadi ngajakin balapan. Kamu menerima tantangan itu. Dan ketika kamu bersiap untuk balapan, guru memberi aba-aba dan serosot. Gurumu terkejut dan woi, tidak, world record, kecepatan yang luar biasa. Yang ternyata kamu menggunakan kekuatan otot tanganmu untuk melempar sapu, lalu menggunakan otot kaki untuk menciptakan kecepatan yang luar biasa. Kejadian itu dilihat oleh seseorang yang bernama Kafil. Dia adalah anak pejabat dari biro sihir yang membuat tak ada satu orang pun yang berani berurusan dengannya. Tapi dengan polosnya kamu berkata, "Apa lu? Muka kayak lompong kubis." Ucapanmu secara tidak sadar menyinggung perasaan Kevin. Dan benar, buku pelajaran milikmu di dalam tas dirusak oleh seseorang yang tak dikenal. Kevin tiba-tiba datang menemuimu dan berkata, "Kamu mau jadi defense visionary kan? Aku akan membantumu asalkan kamu menuruti semua perintahku." Kamu pun setuju.
Tapi setelah istirahat, buku kamu ternyata dirusak lagi oleh seseorang. Setelah itu kamu pinjam buku kepada Finn dan kamu mengatakan bahwa Finn itu orang baik. Singkat cerita, karena kepolosanmu, kamu mengikuti semua perintah Kevil. Padahal tujuan sebenarnya Kevil adalah membulimu, tapi kamu tak peduli hal itu. Hingga suatu waktu, kamu melihat Finn dihajar oleh Kevil. Finn yang babak belur menangis sambil mengakui semua kesalahannya kepadamu. Bahwasanya dia adalah orang yang merusak bukumu atas perintah Kevil. Dia yang gak tahan karena ditindas oleh Kevil pun memberanikan diri melawan Kevil. Finn meminta maaf kepadamu. Kevil mengejek Finn dengan sebutan lap kotor. Lalu kamu memegang kepala Kevil dan brak, membuat Kevin pingsan. Tiba-tiba muncul wakil kepala sekolah yang bernama Parman. Dia adalah kaki tangan dari ayahnya Kevil. Parman berkata, derajat kalian dengan Kevil sangat berbeda. Finn dianggap sebagai sampah yang gak berguna, dan Kevil adalah anak pejabat tinggi yang harus dihormati. Kamu yang mendengar hal itu dan serosot. Hal itu membuat Parman wakil kepala sekolah mengancam mengeluarkanmu dari sekolahan. Kamu langsung menggali tanah dan melempar wakil kepala sekolah ke galianmu. Dan tanam ubi. Kamu pun juga mengancam wakil kepala sekolah dengan ancaman, jika kamu bisa mengeluarkanku dari sekolah kapan saja, maka aku juga bisa menguburmu kapan saja. Wow, selebeu, wadidaw. Hal itu membuatmu dipanggil oleh kepala sekolah. Tapi setelah kamu menjelaskan semuanya yang terjadi, kepala sekolah tak menghukummu. Dia malah menjelaskan bagaimana cara menjadi defense visionary. Nah, untuk menjadi defense visionary, kamu harus mendapatkan nilai terbaik di sekolahan dan juga mendapatkan 3 koin, yaitu koin emas, perak, dan perunggu. Dan setelahnya, kamu diperbolehkan pergi meninggalkan ruang kepala sekolah. Kamu terbebas dari semua hukuman dan kamu mendapatkan seorang teman baru, yaitu Finn. Ketika kamu berjalan di lorong, ada seseorang yang bernama Tom. Dia dengan semangat mengajakmu menjadi partnernya untuk olahraga duelo sebagai perwakilan asrama. Duelo sendiri adalah kompetisi menggunakan sapu terbang, sedangkan kamu sendiri tidak bisa menggunakan sihir untuk menerbangkan sapu. Keesokan harinya, kompetisi duelo dimulai. Semua teman setimu sudah terbang semua dan para musuh berhasil menciptakan gol. Kamu tetap diam saja karena kamu gak bisa menggunakan sapu terbang. Timmu ketinggalan poin yang sangat jauh. Bahkan Tom dicurangi oleh musuh. Tulang Tom patah yang membuat dia nggak bisa menggunakan sapu terbang lagi. Singkat cerita, timmu ketinggalan 50 poin. Melihat kecurangan di depan matamu, kamu langsung mengambil sapu. Seperti biasa, kamu langsung mengerahkan kekuatan otot dan kamu pun bisa terbang menggunakan otot kaki seperti helikopter. Weh, emang boleh gitu cheat lu ya, cheat. Kamu langsung meminta bola kepada rekan timmu. Dan ketika kamu melempar bola itu dan was, kamu berhasil mencetak 1 gol. Tapi timmu masih ketinggalan 49 poin. Dengan kekuatan jarimu, kamu berhasil memanfaatkan hukum fisika. Bola yang kamu lempar itu kembali lagi ke kamu, sehingga kamu bisa menciptakan gol berkali-kali, membuat semua orang kagum dan melongo dengan skillmu. Dengan singkat, kamu berhasil menciptakan gol sebanyak 999. Wedededew, apaan tuh? Ngeri. Kemenangan itu membuatmu mendapatkan sepotong koin perak, dan mulai hari itu prestasimu mulai menyebar dan kamu dikenal di seluruh sekolahan sihir. Karena kamu memiliki koin perak, orang-orang kuat di sekolahan sihir mulai mengincarmu. Dan kamu ditemui oleh seseorang yang bernama Lance, memiliki 2 garis di wajah, yang artinya dia memiliki kekuatan sihir yang besar. Lance ini mengurung teman-temanmu ke dalam sebuah botol kaca. Lance mengajakmu duel untuk memperebutkan koin perak. Bisa dibilang Lance ini adalah orang yang spesial, karena hanya ada 1 banding 100.000 orang mendapatkan 2 garis sihir di wajahnya. Singkat cerita, pertarungannya pun dimulai. Lance langsung mengeluarkan sihir gravitasinya. Kamu diejek, diremehkan, dan dianggap sebagai sampah karena tidak memiliki kemampuan sihir. Tapi dengan kekuatan ototmu, kamu mencabut akar pohon yang membuat Lance ini langsung pindah tempat. Loh, gitu doang lu kok kena mental, bro?
Kamu mencoba menyerang Lance yang secara tidak sengaja kamu menjatuhkan kalung liontinnya. Ketika kamu membuka liontin itu, kamu melihat foto. ロリコンだこの人。 Setelah itu Lance bilang, apa yang menurutmu berharga bagimu? Kamu pun menjawab, kue sus. Lance pun langsung berkata, wasu. Gitu aja lu jawabnya nyeleneh cuk. Kalau menurut Lance, orang yang paling berharga di dunia ini adalah adik perempuannya. Setelah itu Lance berniat menjatuhkan botol kaca ke jurang. Diperkuat dengan sihir gravitasi miliknya. Jika botol kaca itu pecah maka teman-temanmu gak akan selamat. Demi menyelamatkan teman-temanmu, kamu langsung merubah kostummu menjadi kostum Black Mamba. Kamu bersiap untuk sprint dan lari dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Kamu memaksimalkan kemampuan ototmu sehingga otot-ototmu ini mengeluarkan asap seperti mau mengebul. Ketika botol itu dijatuhkan, kamu langsung sing-sing. Dan setelah mendapatkan botol itu, ternyata botol itu adalah botol kosong. Kamu tahu Lance adalah orang yang baik, jadi kamu ngajakin damai dia agar gak kehilangan koin perak. Dengan kecepatan tinggi kamu mengambil botol yang asli dan membebaskan teman-temanmu. Kamu langsung mengeluarkan jurus ceramah no jutsu kepada Lance, membuat Lance langsung tersadar dan mengingat kata-kata adiknya. Lance pun tobat dan ia menyerahkan potongan koin peraknya kepadamu. Setelah itu, keesokan harinya, kamu ngobrolin sesuatu bersama Finn. Kamu sudah mendapatkan 3/8 dari koin perak. Tapi kamu baru teringat bahwasanya kamu memiliki tugas membuat ramuan sihir. Jika kamu tidak menyelesaikan ramuan itu maka kamu akan dikeluarkan dari sekolahan sihir. Di saat genting seperti itu, tiba-tiba datanglah si Lance, murid jenius yang sebelumnya kamu lawan. Lance yang melihat kebaikanmu sebelumnya, dia memutuskan membantumu untuk membuat ramuan. Lance memberikan tutorial membuat ramuan itu. Pertama-tama harus menenangkan Mandrake alias kubis yang tantrum. Lance memberikan contohnya dan langsung berhasil. Finn mencobanya tapi tetap gagal. Ketika kamu mencobanya, Mandrake malah tambah ngamuk. Di percobaan kedua, Finn pun berhasil. Sedangkan percobaan keduamu malah Mandrake malah ngamuk brutal. Kamu langsung plok. Mandrake pun diam. Itu bukan diam karena tidur itu diam karena pingsan bejir. Lance memberikan tutorial secara lengkap. Pertama memotong Mandrake, lalu menggorengnya, menambahkan bubuk sihir dan jadilah easy dek, easy dengkulmu. Kamu berkata, oh gitu, gue paham bro. Potong-potong, lalu goreng, tambahkan bubuk sihir dan selesai. Selesai dengkulmu, kok malah jadi kue sus? Setelah itu Lance membimbingmu secara langsung. Potong-potong, goreng, aduk rata, tambahkan bubuk sihir. Wasu, kok jadi kue sus lagi? Padahal gue udah mendampingi dari awal loh. Kok malah jadi kue sus? Makan, enak. Selanjutnya, kamu disuruh masuk hutan untuk melakukan tes. Kamu, Finn, dan Lance bertemu dengan seseorang yang memiliki rambut merah. Dia bernama Dot yang memiliki kepribadian kocak, lucu, penuh semangat. Nah, di hutan ini kalian diminta untuk mengalahkan seekor kalajengking. Di dahinya ada lambang bintang yang nilainya setara koin emas. Tesnya dimulai, kamu berpartner dengan Dot, tapi kamu malah melihat Dot digodain oleh cewek cabe-cabean. Bagongnya, si temanmu Dot ini malah kecantol. Sedangkan kamu juga digodain, tapi kamu gak tertarik sama cewek cabe-cabean ini. Cewek cabe-cabean langsung mengeluarkan sihir terkuatnya yang biasanya langsung membuat cowok kelepek-kelepek. Tapi cewek cabe-cabean itu ternyata ada udang di balik batu. Dia punya niatan tertentu. Dia meminta bantuan kalian berdua dari kejaran pria rambut putih. Disinilah muncul pria rambut putih yang memiliki 2 garis wajah. Dot pun bertarung dengan pria rambut putih itu. Tapi dengan mudahnya Dot dikalahkan dengan sekali serangan. Tak ada ampun, Dot pun disiksa oleh pria rambut putih itu. Walaupun Dot sudah lemah gak berdaya, tak berdaya. Setelah Dot gak berdaya, cewek cabe-cabean itu ternyata adalah teman dari pria rambut putih. Pria rambut putih mentertawakan Dot yang gak berdaya, yang tiba-tiba makan nih gue sus. Kamu nantangin pria rambut putih itu untuk baku hantam. Kamu diserang dengan kekuatan sihir batu yang bertubi-tubi. Lalu kamu mengepalkan tangan lalu bersiap. Waktunya menyala baby.
Dengan hanya 2 kali pukulan, kamu berhasil mengalahkan pria rambut putih itu. Setelah itu kamu duduk dan Sigma, "Oh alah Dek, cuma 2 kali pukulan udah mangap-mangap lu. Tadi aja lu sombong, Cok. Jatah lu 8 pukulan lagi nih. Apakah lu bisa menahannya?" Yang tiba-tiba muncullah laba-laba raksasa yang memiliki bintang emas di dahinya. Laba-laba ini adalah monster terkuat di hutan ini yang nilainya setara dengan 1 koin emas. Karena adanya monster laba-laba itu, pria rambut putih ini merasa lega karena kemungkinan dia bisa lari dari seranganmu selanjutnya. "Alah, ganggu aja lu bejir. Gue sedang sibuk, Cok." Laba-laba itu langsung mental ke langit dengan sekali pukulan. Pria rambut putih ini langsung mengeluarkan keringat dingin. "Alah, mati gue, Cok." Tapi kamu memutuskan untuk tidak memukul pria rambut putih itu karena kamu kasihan. Si cewek cabe-cabean mengeluarkan air mata buayanya. Dia meminta maaf padamu. Kamu langsung memeluk cewek cabe-cabean itu dari belakang. "Alah, bacot lu anjing. Duar." Temanmu Dot pun berkata, "Edan." Setelah semuanya selesai, kamu berkumpul lagi dengan teman-temanmu Vin dan Lance. Lance menjelaskan asal-usul orang yang kamu lawan tadi. Dia berasal dari asrama Lang yang terdiri dari murid kalangan bangsawan. Mereka memiliki organisasi rahasia yang bernama Magia Lupus, berisi murid-murid terkuat dengan 2 garis wajah. Lalu di suatu malam ketika kamu berjalan-jalan, kamu gak sengaja masuk ke ruangan organisasi Magia Lupus. Tak sengaja kata-katamu menyenggol pemimpin organisasi Magia Lupus. Kamu diserang dan koin emas yang kamu dapat sebelumnya diambil. Tapi ketika kamu mau membalas, kamu tidak sengaja menginjak kepala seseorang. Karena kamu merasa bersalah, kamu memutuskan membawa orang itu ke OKS dulu. Koin emas urusan nanti. Tapi itu hanyalah trikmu agar kamu bisa lolos dari ketua organisasi Magia Lupus. Kamu menukar koin emas dengan kancing baju milik boneka badut. Singkat cerita, karena kejadian itu, organisasi Magia Lupus mulai bergerak untuk merebut koin emas milikmu. Kamu ditenggelamkan oleh pengguna sihir air. Orang itu langsung berubah menjadi hiu, lalu mengajakmu dengan sebutan pria kepala jamur. Dengan kekuatan ototmu, kamu berenang layaknya seperti tornado air. "Apaan itu weh? Kekuatan sedahsyat itu melewatiku." Seketika, pengguna sihir air pun ketar-ketir. Seharusnya hiu memburu mangsanya, tapi kok ini malah hiu diburu mangsanya, bejir. Pria pengguna sihir air itu pun mengupgrade dirinya menjadi hiu super raksasa. Ia berkata, "Dengan begini, aku nggak akan bisa terkalahkan." Alah, baca tuh anjing. Mereka berdua pun berhasil dikalahkan. Tapi muncul lagi salah satu anggota Magia Lupus. Ia nantangin kamu. Dia memiliki sihir kecepatan teleportasi. Di sisi lain, keesokan harinya banyak murid-murid yang pingsan dan ada kejanggalan. Semua energi sihir mereka terserap habis. Lalu gadis cantik yaitu Lemon memberikan sebuah kenang-kenangan kepadamu. Kue sus yang diberi pita sebagai tanda wujud cintanya kepadamu. Di malam harinya, ternyata Lemon dijadikan boneka oleh pemimpin organisasi Magia Lupus. Kamu mencoba mengejarnya bersama teman-temanmu untuk menyelamatkannya, hingga kamu menemukan sebuah pintu yang hanya bisa dibuka oleh sihir tingkat tinggi. Lance saja pengguna sihir terkuat di situ tidak bisa membuka pintu itu. Lalu kamu datang dan memberikan tutorial. Nah, gini Cok, gini. Baju perang taruh di bawah, terus dicongkel, lalu injak. Wah, gampang kan? Easy deh, easy. Kamu dan teman-temanmu langsung masuk ke dalam ruangan bawah tanah itu. Dan singkatnya, kamu bertemu dengan pria bertopeng yang nantangin kamu kemarin. Dia bernama Razor. Razor nantangin kamu baku hantam. Pertarungannya pun dimulai. Dengan sihir teleportasinya, Razor dengan mudah melukaimu. Kamu terkena serangan terus-menerus hingga perutmu tertusuk. Tapi kamu mengeraskan perutmu yang membuat pedangnya nyangkut. Kena lu dek, kusundul kau. Tul. Topengnya langsung pecah. Ternyata dia memiliki mata Sharingan Uchiha Itachi. Salah, itu anime sebelah. Dia memiliki sebuah mata terkutuk yang membuat dia dibenci oleh masyarakat di dunia sihir. Razor mengeluarkan sihir kubah Force Field. Di dalam kubah itu, Razor bisa meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat, di mana di dalam kubah itu kekuatan Razor naik, sedangkan kekuatan musuhnya akan turun. Tapi itu bukan masalah bagimu. Latihan otot yang kamu lakukan selama bertahun-tahun membuatmu dengan mudah menjebol sihir kubah itu.
Dengan sekali pukul, kamu menghancurkan pedang milik Razor. Kamu pun menggibeng Razor dengan pukulan demi pukulan. Hingga akhirnya, kamu berhasil memenangkan pertarungan itu. Lalu kamu menceramai Razor, membuat dia kagum padamu dan dia pun tobat. Setelah pertarungan itu, kamu bertemu lagi dengan seseorang yang memiliki rambut belang. Dia bernama Raine yang memiliki laba-laba yang bisa mengukur kekuatan sihir. Nah, di sini Raine ingin mengukur kekuatan sihirmu. Ia mengetesmu dengan menyerang dengan teknik sihir pedang. Ketika hasilnya keluar, laba-laba Raine pun terkejut. No, nggak mungkin Nol, nggak mungkin. Mungkin salah hitung, lalu Raine mengeluarkan teknik pedangnya lagi untuk mengetes. Teknik sihir pedangnya malah dibuat kursi guys. Laba-laba Raine pun melongok melihat kelakuanmu. Serangan sekuat itu cuma ditangkis dengan kekuatan fisik biasa. Tapi Raine ternyata adalah murid dari kepala sekolah yang diperintahkan langsung oleh kepala sekolah untuk menyelidiki kejadian yang luar biasa kemarin tentang energi sihir para murid yang diserap habis. Raine memutuskan menjadikanmu sebagai teman. Setelah itu, kamu pergi menemui pemimpin tertinggi magia lupus. Dia memiliki garis 3 yang artinya memiliki kekuatan sihir yang sangat hebat. Dia bernama Abel yang memiliki cita-cita untuk membasmi semua orang yang tidak memiliki kekuatan sihir dan juga menyingkirkan semua orang yang memiliki kekuatan sihir yang lemah. Di situ, kamu langsung ngajakin baku hantam. Baku hantam yuk, baku hantam. Jangan banyak cincong deh. Kamu diserang oleh Abel dengan boneka yang memiliki cairan asam. Tapi dengan mudah kamu menjadikan boneka Abel sebagai mainanmu. Gelundung, gelontang, tiar. Kayak bowling bejir. Abel mengeluarkan 3 boneka badut miliknya. Lalu gelontang. Apaan tuh? Easy deh, easy. Recall dulu gak sih? Kamu meminta Abel membebaskan Lemon yang diubah menjadi boneka. Ternyata Abel juga sudah mengubah Finn menjadi bonekanya. Boneka Finn terus-terusan menyerangmu tapi kamu gak bisa menyerang balik. Dikarenakan jika kamu menyerang balik maka Finn akan terluka dan hancur. Kamu mengambil koin emas dengan kekuatan otot jarimu. Kamu berhasil memotong semua benangnya. Finn langsung kembali menjadi wujud manusia. Abel mencoba mengendalikanmu dengan teknik benangnya. Tapi karena kekuatan ototmu yang membagongkan, jari yang digunakan Abel untuk mengendalikanmu langsung pada patah. Nih kekuatan macam apa bejir, gak ngotak banget cok. Kamu berhasil menendang Abel. Tapi tubuhmu malah diubah Abel menjadi bonekanya. Abel mau mengambil koin emas milikmu. Tapi ketika Abel mau mengambilnya, tiba-tiba kok kowe sus dan jedar. Berani-beraninya kau ngambil kue sus milik gua. Ternyata itu adalah refleks alami tubuhmu yang gak ingin kehilangan kue sus. Jadi tubuhmu bergerak sendiri tanpa dikendalikan oleh otak. Itu adalah cara kerja tubuh manusia untuk merespon ancaman dari dunia luar. Abel langsung mengeluarkan boneka terkuatnya lagi yaitu harem mampet. Lah apanya yang mampet bang? Gak tau lah itu namanya ya itulah intinya. Tapi ketika pertarungan dimulai, Abel pun terkejut. Boneka mampet ini dikalahkan sama kamu dengan sekali pukulan doang. Setelah itu kamu mengangkat Abel lalu men-smackdown. Lagi-lagi kamu mengeluarkan jurus ceramah no jutsu. Abel tobat dan teman-temanmu dibebaskan. Hore, berhasil. Tapi Abel bukan orang yang menyerap energi sihir para murid-murid di Akademi Sihir. Orang yang bertanggung jawab atas kejadian itu adalah Innocent Zero, yaitu sebuah organisasi gelap yang berlindung di balik ormas alias organisasi masyarakat. Innocent Zero datang dan menyerang teman-temanmu. Kamu datang membawa kue sus untuk diberikan kepada Abel dan teman-temanmu. Lah ini kok ada orang lain nih? Siapa nih? Siapa? Kamu bersin dan tak sengaja membuat muka Innocent Zero terkena kue sus milikmu. Innocent Zero langsung marah. Bocah kurang ajar. Tujuan Innocent Zero adalah menghabisi Abel dan dia akan menusuk Abel. Abel dilindungi oleh pemilik mata terkutuk. Kamu melihat pengorbanan orang yang ada di depanmu. Kamu langsung marah. Taur. Ternyata Innocent Zero memiliki kekuatan yang sangat membagongkan. Meskipun babak belur, kamu tetap melindungi orang yang baru saja kamu kenal dan baru saja tobat karena jurus ceramah no jutsu milikmu. Abel mulai mengingat semua masa lalunya. Dan setelah itu, Abel mulai membantumu untuk mengalahkan Innocent Zero. Innocent Zero berhasil mengalahkan boneka milik Abel. Tapi saat Innocent Zero lengah, kamu berhasil mendaratkan pukulan ke Innocent Zero.
Innocent Zero tanya, kenapa lu kok bisa ngancurin kepala topeng batuku? Sihir apa yang kau gunakan, Bejir? Emang ada, Bejir? Innocent Zero langsung mengeluarkan cermin pemantul sihir yang bisa memantulkan sihir apapun. Semakin kuat lawannya maka akan semakin kuat juga energi sihir yang dipantulkan. Innocent Zero menggunakan cermin itu sebagai tamengnya. Makan nih sepatu gua. できるものなら Geli kuping gue, Bejir, dengerin ceramah lu. Cerminnya kok langsung hilang, guys. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Innocent Zero langsung pergi. Dia memanggil makhluk dari dimensi lain dan meninggalkan semuanya di ruangan itu. Abel berterima kasih kepadamu karena telah menyadarkannya. 一件落着ですな。